Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun pergumulanmu, kita harus tetap mengucap syukur. Karena Tuhan sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita membuka hati, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena hanya Dia yang patut kita muliakan, kita tinggikan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan pada bagian kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur buat perlindungan-Mu, bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kami akan tetap memuliakan Tuhan. Kami rindu ingin memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, segala kemuliaan, keagungan dan kemasyhuran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimasyhurkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telingannya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Oh, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
bersyukur Engkau tempat perlindunganku, tetap teguh dalammu, ku menang bersamamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami tetap mengucap syukur, mengucap syukur. Karena waktu kami mengucap syukur, ada mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau baik dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang mari sekali lagi segala puji, segala puji, segenap hatiku menyembahmu. terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kemuliaan, keagungan, kemasyhuran bagi Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Siap memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji dengan sukacita. Haleluya. Haleluya.
sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia baik buat saudara dan saya. Haleluya. Mari kita terus bersemangat bagi Allah kita. Haleluya.
sekali lagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik. Sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban segenap pergumulan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Tiada yang lain kecuali hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkan-Mu dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku. Oh, tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkan-Ku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Haleluya. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari lebih sungguh lagi. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Angkat suara memuji-Mu. Ku angkat tangan
Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh jumpa lagi. Haleluya, doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan, hari ini saya berkhotbah lanjutan dari minggu yang lalu, khotbah seri 7 perkataan Yesus disalib. Dan sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini hamba-Mu akan menyampaikan khotbah seri 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Perkataan yang kedua, Tuhan Yesus, hamba berdoa pengurapan-Mu mengajar hamba-Mu, pengurapan-Mu menolong hamba-Mu, pengurapan-Mu membimbing hamba-Mu, sehingga dengan demikian hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami tidak mau sia-siakan akan pengorbanan Yesus Tuhan di atas kayu salib. Dengan kematian Kristus di salib, hidup kami boleh berarti. Dengan kematian Yesus di salib, ada hari esok buat kami. Dengan kematian Kristus di salib, ada surga buat kami. Kami buka hati untuk mendengarkan firman. Haleluya. Di dalam nama Yesus, kami sudah siap mendengarkan. Dan hamba juga sudah siap untuk menyalurkan berkat firman. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang sesungguhnya hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ada 3 hal yang akan saya ungkapkan kebenaran firman Tuhan tentang sesungguhnya hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43 yang kita sudah baca bagian ini, ada 3 hal yang kita bisa dapat. Pertama, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan Yesus penuh belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada orang-orang yang tidak punya kepastian. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita memiliki belas kasihan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak inginkan saudara dan saya masuk neraka. Tuhan inginkan ciptaannya masuk ke surga. Itulah sebabnya dasar Yesus turun ke dunia ini. Dia memiliki belas kasihan kepada saudara dan saya. Yang kedua, yang saya ingin ungkapkan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus dalam penderitaan mau menolong orang yang menderita. Yo saudaraku, jarang kita dengar orang lagi menderita menolong orang yang menderita. Nah ini kita perlu lakukan pelajaran yang luar biasa yang Yesus memberikan contoh kepada kita saat Yesus Tuhan di atas kayu salib menolong orang yang menderita saat menderita. Yang ketiga,
Yang saya ingin ungkapkan di sini adalah Tuhan Yesus memberi janji bagi pengikutnya saat Yesus menderita. Saudaraku, ini sangat luar biasa. Yesus menderita tapi masih mau memberikan janjinya kepada pengikutnya. Haleluya. Baik, mari kita akan sama-sama melihat satu persatu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, di antara dua orang penjahat yang sama-sama juga akan disalibkan di Bukit Golgota. Laporan dari Dr. Lukas, pada awalnya Tuhan Yesus mendengarkan percakapan mereka. Dua orang ini, dua orang jahat, Tuhan Yesus dengar. Yesus pada waktu itu menjadi pendengar yang setia, ya. Saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Namun kita tahu dalam percakapan dua orang jahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan, mereka kita tahu bersama-sama penjahat ini, ya kalau sekarang bahasa yang kerennya penjahat kelas kakap, ya. Mereka waktu itu masuk dalam jadwal program eksekusi mati oleh tentara-tentara Romawi. Nah, saudara, hari yang sukar itu salah satu penjahat pada waktu itu di atas kayu salib menunjukkan kemarahan. Ya, walaupun ada di kayu salib, ternyata ada orang seperti itu. Dia menunjukkan kemarahan dan mengatakan kata-kata kasar, hujatan kepada Yesus. Nah, itu kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 39, katakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ini kata-kata penjahat pada waktu itu kepada Yesus ketika mereka sama-sama di atas kayu salib. Sementara penjahat yang lain dengan keras menentang kawannya. Itu juga kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke 39 ayat 40. Dikatakan bahwa tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Nah, orang ini dia katakan Yesus tidak pantas menerima hukuman. Ia tidak melakukan kejahatan apapun, tapi kita layak dan patut mendapat atau menerima hukuman. Karena ini dia katakan kita ini orang jahat. Itulah suatu pengakuan, ya, yang jujur tentang dosanya. Kemudian penjahat itu pun Alkitab katakan bertobat. Dengan pengakuannya itu, dia menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa orang ini adalah orang yang rendah hati. Dia mengetahui akan keilahian Kristus. Oh, luar biasa. Saudaraku, orang jahat ini bertobat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berkata gini, Pak Pendeta, dia kan tinggal nunggu waktu, dikit lagi mengembuskan nafas yang terakhir. Apakah ada kesempatan orang boleh bertobat di saat-saat terakhir? Saya mau katakan bahwa setiap saudara dan saya yang hari ini bergumul dengan dosa, dan Bapak Ibu serta saudara sekalian mulai berkata, Pak Pendeta, dosa saya banyak. Saya orang yang jahat seperti orang yang di atas kayu salib yang dua penjahat itu. Apakah dosa saya bisa diampuni? Saya katakan, saat-saat terakhir pun ketika Bapak, Ibu serta saudara sekalian mengaku dosamu dengan rendah hati, mengakui kesalahanmu, dosamu akan diampuni, dan saat ini juga Bapak Ibu akan menerima Firdaus, surga yang kekal. Saudaraku, saya mau beritahukan, orang jahat ini yang sebentar lagi mengembuskan nafas terakhir, tapi dia punya kesempatan untuk bertobat. Ia minta kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dia katakan dalam doanya kepada Yesus, ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai Raja
Ingatkan aku. Oh, luar biasa. Ini doa yang jujur yang dinaikkan oleh seorang penjahat, di mana saat-saat terakhir dia datang kepada Yesus dan berkata, apabila engkau datang sebagai raja, ingatkan aku. Pelajaran apa yang kita ambil dari bagian yang pertama ini? Saya mau memberitahukan pelajaran yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini adalah milikilah belas kasihan. Haleluya, seperti Yesus memiliki belas kasihan kepada orang jahat yang datang kepadanya, minta supaya dosanya diampuni. Dan saat itu juga Tuhan memberikan belas kasihan, mengampuni dosanya, dan saat itu juga dia diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada orang jahat yang mau bertobat. Tuhan juga memberi kesempatan kepada saudara untuk bertobat. Ya, misi Yesus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Kalau saudara yang sedang duduk mendengarkan khotbah saya merasa saudara orang yang berdosa yang terhilang, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberi anugerah keselamatan kepada orang jahat yang mau bertobat. Tuhan juga memberikan keselamatan kepada saudara yang mau bertobat hari ini. Kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus membenarkan orang jahat yang mau bertobat. Tuhan Yesus juga mau membenarkan kita ketika kita mau datang bertobat kepada Yesus. Saudaraku, dalam Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau mencari Tuhan. Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada orang lain. Ketika kita mendapat belas kasihan dari Tuhan Yesus, kita pun harus menerapkan itu kepada sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua yang saya ingin ungkapkan pada pagi ini adalah Tuhan Yesus dalam penderitaan mau menolong orang yang menderita. Kita lihat sama-sama dalam Injil Lukas 23 ayat 43 katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus itu adalah tempat sementara setelah orang mati di dalam Tuhan. Nah, pastikan kalau kita mati dalam Tuhan, sehingga ketika kita buka mata kita ada di Firdaus. Karena ada banyak orang mati bukan di dalam Tuhan. Baru-baru ini saya melihat di video orang kirim kepada saya bahwa orang gantung diri di Cikampek sana, di tiang listrik di jalan tol. Saudara, kurang lebih kira-kira jam 10 malam. Saudaraku, orang itu gantung diri. Nah, saya mau katakan orang seperti itu, orang meninggal di luar Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu di Pondok Ungu, hujan-hujan juga malam, orang gantung diri di pohon. Nah, saudaraku, kita tidak tahu karena apa mereka gantung diri. Ya, tapi saya mau beritahukan, orang bunuh diri itu belum waktunya dia mati. Jadi kalau orang bunuh diri tempatnya di mana? Di neraka. Karena apa? Itu bukan kemauan Tuhan. Orang mati seperti itu. Nah, saudara, bagaimanapun penderitaan kita, bagaimanapun pergumulan kita, kita belajar menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dalam penderitaan, dia mau menolong orang yang menderita. Saudara, pastikan kita mati di dalam Tuhan. Amin. Kita tutup mata, mati dalam Tuhan, dan ketika kita buka mata, kita ada di sorga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Orang yang mencari Tuhan pasti akan ditolongnya walaupun Yesus sendiri menderita. Contoh, Yesus di kayu salib menolong, menyelamatkan orang yang menderita. Sedangkan Yesus sendiri dalam penderitaan. Saudara, pelajaran bisa kita ambil dari bagian kedua ini adalah Yesus menolong orang yang sedang mengalami pergumulan berat. Dan ia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ini bagian daripada Yesus menolong orang yang datang kepadanya. Saudara, mari kita belajar untuk menolong orang lain yang belum diselamatkan. Kita bersaksi biar orang lain menerima Kristus dan diselamatkan. Mari kita belajar seperti Yesus, suka menolong walaupun kita sendiri dalam pergumulan. Kalau kita ada kelebihan berkat, mari kita bagikan berkat kepada orang lain. Amin. Amin. Haleluya. Terapkan apa yang Yesus ajarkan. Yang ketiga,
Kita lihat bersama-sama firman Tuhan yang ketiga adalah, bagian yang ketiga adalah firman Tuhan akan kita belajar bersama-sama, yaitu saat Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat di atas kayu salib, ia masih membuat janji kepada pengikutnya. Saudara, Tuhan Yesus berfirman, sesungguhnya hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Kata-kata Yesus ini mengandung janji dan kepastian hidup yang kekal, ya, kepada orang yang mau datang kepadanya. Tuhan memberikan janji hidup kekal sorga. Kepada siapa? Kepada pengikutnya. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi pengikutnya. Kalau saudara pengikut Kristus, saya mau beritahukan, Tuhan juga memberikan pengharapan kepada kita. Haleluya, haleluya. Seperti orang jahat yang bertobat tadi. Ketika dia meninggal dunia, sebelum dia meninggalkan dunia, Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepadanya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang kekal bagi pengikutnya, bagi saudara dan saya. Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2 katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Haleluya. Dunia ini kita tahu bersama-sama semakin sempit, saudaraku, sehingga rumah dibangun ke atas. Kenapa? Semakin banyak penduduk, lahan tidak bertambah. Nah, itulah sebabnya pemerintah membuat rumah susun untuk rakyat Indonesia. Di luar negeri juga, saya pernah ke luar negeri, saya lihat seperti itu juga. Rumah-rumah dibangun ke atas. Kenapa? Lahan semakin sempit. Tapi berita baik yang saya mau beritahukan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Tuhan tidak katakan begini, di rumah Bapakku sedikit tempat. Tidak, saudaraku. Saudara, Tuhan berjanji kepada kita umatnya, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Saudaraku, orang yang mati dalam Tuhan, pastikan kita akan tutup mata, kita buka mata, kita ada di surga. Karena Tuhan berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Haleluya. Saudara, percayalah, jika Tuhan berjanji, Ia tidak pernah lupa. Jika Tuhan berjanji, selalu Dia genapi. Manusia kalau berjanji suka lupa, ya, suka ingkar, tidak menggenapinya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah lupa janjinya. Kalau Tuhan berjanji, selalu Dia tepati janjinya. Karena Yesus adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan. Yang kedua, Tuhan Yesus dalam penderitaan Dia mau menolong orang yang menderita. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberi janji bagi pengikutnya saat menderita. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Bagian yang kedua tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang sesungguhnya hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Tuhan Yesus, engkau memberi janji kepada Tuhan, kepada umat Tuhan. Haleluya. Kami berdoa supaya kami juga belajar menerapkan apa yang kami dapat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, hamba berdoa biar belas kasihan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini pandemi, kami menderita, tapi kami belajar untuk menolong orang di saat menderita. Tuhan Yesus berjanji, di rumah Bapa ada banyak tinggal. Hamba berdoa supaya umat-umat yang sedang mendengarkan firman hari ini, biar hari ini juga yang belum terima Yesus, dia membuka hati untuk terima Yesus, sehingga ketika meninggal dunia, Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kami akan berada di rumah Bapa berjuta-juta tahun. Ada awal, tidak ada akhir. Rumah Bapa di surga itu surga tempat yang senang. Oh Tuhan, itulah sebabnya engkau mati di kayu salib untuk menyediakan tempat bagi kami yang sudah percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan sekaligus kami menjadi pelaku firman.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua diberkati. Amin, amin, haleluya. Mari tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Allah kita. Mari berikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, sucikan setiap persembahan kami, supaya boleh menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia memudahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan haleluya, haleluya. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saatnya kita akhiri ibadah pada pagi ini. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan selesai Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.